Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti, kisah yang berjudul Orderan dari Alam Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ustadz Dahlan kembali menjelaskan tentang ayahku yang menyelamatkan perkampungan mereka, hingga dari bangsa jin sangat mengenal ayahku. Bahkan raja di sana juga mengenal ayahku. Ustadz Dahlan juga sangat bersemangat untuk menceritakannya, dan itu membuat aku sangat bersemangat, ingin mengeluarkan banyak pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kuutarakan, termasuk Ibu Ratna yang iri kepada kami. Mungkin Ustadz Dahlan juga mengetahui itu, tidak salahnya aku bertanya. Maksudnya iri apa? Pertanyaan itu mungkin akan kuutarakan di akhir saja. Sesekali aku terbatuk akibat menghirup asap rokok Ustadz Dahlan yang sedari tadi tidak hentinya beliau melepaskan dari tangan beliau. Aku lupa menghitung sudah berapa bila Ustadz Dahlan tadi semenjak tadi menghisapnya. Aku menatap Bang Ilham tersenyum dan Bang Ilham juga menatap balik ke arahku. Untungnya Bang Ilham tidak bisa merokok. Yang ku tahu harga rokok itu juga termasuk mahal. Apalagi menghisapnya tidak henti-henti seperti Ustadz Dahlan, ini mungkin akan sangat boros. Seberapa banyak mereka memberikan harta kepada kalian? Sangat banyak. Ustadz Dahlan mengangguk kepalanya sambil sesekali menyeruput kopi yang dibuatkan oleh sang istri. Sedangkan sang istri masih duduk bersama kami ikut mendengarkan cerita-cerita lawas ini. Waktu itu saat senso pemotong kayu sudah disiapkan, eksavator sudah dinaiki seseorang. Detik-detik perobohan pohon-pohon akan secepatnya. Hampir eksavator itu mengenai batang pohon besar. Tiba-tiba ayahmu menghalanginya dengan membentangkan tangannya, berdiri membelakangi pohon itu sambil memohon kepada bosnya untuk mencari pohon yang lain saja. Awalnya bos itu tetap bersikukuh untuk merobohkan pohon itu, tapi ayah kalian juga kuat pendirian, masih menghalangi pohon itu sambil menjelaskan bahwa di pohon ini ada banyak penghuninya. Bos tentunya sangat marah karena target selanjutnya adalah pohon itu. Ayah kalian meneteskan air mata untuk mempertahankannya dan kembali menjelaskan akibatnya kalau sampai pohon itu ditumbangkan. Mendengarkan akibat yang bakal diterima, sopir eksavator itu menjadi ciut dan tidak berani. Bos kembali marah karena bos mengira ayah kalian itu hanya bergurau, menakuti para pekerja lain. Sopir eksavator itu benar-benar tidak berani. Akhirnya hati bos yang awalnya sangat marah juga ikut takut karena ayah kalian terus membujuk dan mengingatkan akibat yang akan diterima. Jelas Ustadz Dahlan menggebu-gebu. Lalu bagaimana Pak? Akhirnya para pekerja memutar haluan dan memilih batang pohon yang lain. Ayah kalian terduduk lemas di bawah pohon itu. Beliau gemetar hebat. Andaikan waktu itu para pekerja lain dan bos itu dibukakan matanya, mereka akan melihat betapa bersorak gembira orang-orang penghuni pohon besar itu. Ayah kalian menyelamatkan perkampungan itu. Andaikan saja perkampungan mereka itu ibaratnya digusur, tentu saja akan marah dan akan ada pertumpahan darah masing-masing pekerja mendapatkan akibatnya. Tentara-tentara pasukan dari mereka juga sudah siap perang kalau pohon besar itu dirobohkan. Jelas Ustadz Dahlan sesekali menyeka keringat di dahi. Aku yang mendengarnya merasa merinding. Tentu saja bagiku, orang seperti ayahku itu berjasa. Yang diselamatkan beliau bukan 1-2 orang, tapi satu kampung. Dan sekarang sudah berubah menjadi kota besar metropolitan yang jaya di bawah pimpinan Raja Suryansyah. Apa pertanyaan selanjutnya? Tanya Ustadz Dahlan. Saya amat senang menceritakan tentang kebaikan Abdullah itu. Patut diacungi jempol. Dan sampai sekarang saja, dari bangsa jin itu sangat ingat betul dengan pahlawan mereka, walaupun sudah meninggal dunia. Aku pun mempersiapkan pertanyaan ketiga selanjutnya. Aku sangat tidak sabar mendengar cerita-cerita selanjutnya.
Bang Ilham juga dari tadi sangat memperhatikan penjelasan Ustadz Dahlan. Apalagi? Tanya Ustadz Dahlan tersenyum yang sangat bahagia menceritakan mengingat sahabatnya itu. Apa Bapak tahu tentang berita hilangnya kami beberapa waktu lalu? Iya, saya tahu. Pemberitaannya ada di mana-mana, Nak. Apa Bapak ingat di mana tempat kerja kalian di hutan itu? Tentu saja ingat, Nak. Apa kalian dibawa ke sana kemarin itu? Iya, Pak. Tapi kami sekalian mengantarkan kue waktu itu. Aku menatap Bang Ilham sebelum mengutarakan pertanyaan ini. Sejak kami hilang waktu itu, aku selalu lupa ingin menanyakannya sampai sekarang masih kupendam karena masih trauma. Kira-kira jarak dari sini menuju tempat ayah kami bekerja di dalam hutan itu bisa menempuh perjalanan berapa lama kalau kita dari alam dunia nyata? Tanyaku mempertanyakan pernyataan ketiga ini. Sungguh aku sangat penasaran apa jauh jaraknya. Karena saat menuju ke sana waktu itu seakan sebentar saja, tapi sewaktu pulangnya sangat dirasa lama. Sebelumnya aku tidak pernah menanyakan tentang ini kepada ibuku. Aku waktu itu benar-benar trauma, bahkan melihat anak kecil saja sangat histeris ketakutan. Lumayan jauh, Nak. Mungkin membutuhkan waktu 12 jam menuju ke sana dengan mengendarai mobil. Jadi penebang pohon di hutan itu letaknya berada di luar kota, Nak. Jauh, sambung Ustadz Dahlan. Aku dan Bang Ilham terlonjak kaget. Ku ingat memang awalnya sangat cepat sampai, tapi saat menuju pulang bersangatan lama. Kalau perginya memakan waktu 12 jam, kemungkinan kalau pulang pergi 2 kali lipat memakan waktu sebanyak itu. Aku dan Bang Ilham terlonjak kaget mendengar jarak yang ditempuh memakan waktu yang sangat lama. Aku sangat merinding. Walaupun sangat jauh perjalanannya, tapi bensin kami alhamdulillah cukup. Meski sempat kehabisan, tapi untungnya Bang Ilham menemukan perkampungan di sana waktu itu. Aku kembali melontarkan pertanyaan keempat. Pak, apa benar ayah kami menjadi guru ngaji di alam gaib? Ya, ayah kalian itu sangat pandai dan hobi mengaji. Saya pun juga sangat suka mendengarkan beliau mengaji. Beliau selalu menyempatkan mengaji kalau lagi waktu istirahat. Tapi beliau tidak menceritakannya kepada saya kalau beliau sering keluar masuk dari alam gaib. Kadang saat bekerja beliau sering hilang-hilangan. Lalu setelah kami cari, tidak menemukan beliau. Nanti beliau tiba-tiba aja gitu keluar dari balik pohon besar. Jelas Ustadz Dahlan tertawa. Sepertinya serem ya Pak, kalau hilang tiba-tiba begitu. Ya, lalu datangnya dari balik pohon, jawab Ustadz Dahlan terkekek. Dari cerita yang kudengar sempat sesama pekerja lain takut kepada ayah. Karena saat ngobrol atau saat bekerja, ayah tiba-tiba hilang begitu saja. Awalnya mereka sangat kaget, tapi lama-lama menjadi biasa saja dengan perilaku ayah. Setelah ditegur oleh bosnya karena sering hilang tidak jelas, akhirnya beliau sudah tidak hilang-hilangan lagi. Tapi kalau waktu istirahat baru beliau menghilang lagi. Karena dijemput oleh Bang Sajin, lebih tepatnya dijemput oleh Pak Haji Gofar. Apa Bapak juga sama sering dibawa oleh mereka? Tidak, saya tidak berani, Nak. Gimana perkampungan di sana saat kalian mengantarkan kue waktu lalu? Bukan perkampungan lagi, Pak, tapi sudah menjadi kota besar. Apa Bapak ingin melihatnya? Tidak, takut saya tidak bisa pulang, jawab Ustadz Dahlan tertawa. Sangat asik sekali mendengarkan cerita dari Ustadz Dahlan ini. Ustadz Dahlan juga pandai bergurau. Kudengar dari orang-orang beliau ini sangat susah dicari, dan kalau ada, tamu pun sangat jarang bisa bertamu lama. Tapi mungkin ini adalah keberuntungan kami bisa mengobrol dengan beliau. Saya mau tanya lagi Pak, apa ayah kami pernah menceritakan tentang kisah percintaannya? Seketika Ustadz Dahlan tertawa mendengar penuturanku, dan beliau pun menganggukkan kepala tanda mengiyakannya. Aku semakin penasaran dan ingin tahu. Ayah kalian itu jadi rebutan para perempuan. Bahkan dari bangsa jin, perempuan pun juga ada yang mau dan bersedia menjadi istri ayah kalian. Tapi ayah kalian menolaknya karena mau tidak mau harus mengikuti perempuan itu untuk tinggal dan menetap di alam gaib. Untungnya ayah kalian tidak tergoda dengan cantiknya perempuan di alam gaib dan memilih ibu kalian menjadi istrinya. Kalian ada berapa bersaudara? Ada 2 Pak. Saya yang tertua. Saking asiknya mengobrol-ngobrol dengan Ustadz Dahlan tidak terasa adzan duhur berkumandang. Padahal ada yang ingin kutanyakan lagi. Mari sholat dulu, nanti kita lanjutkan obrolannya,
Ucap Ustadz Dahlan sangat tahu kalau aku masih ingin mengobrol dan menanyakan banyak hal. Ustadz Dahlan bersama Bang Ilham pergi ke masjid yang tidak jauh dari sini, sedangkan aku numpang sholat di rumah dengan mukena yang dipinjamkan oleh sang istri. Selesai sholat zuhur, aku menemui Ibu Hairiyah yang sedang memasak di dapur. "Kita makan bersama dulu ya nak, ini ibu lagi memasak." "Waduh, terima kasih banyak Bu." Aku membantu di dapur dan sambil mengobrol basa-basi dari menanyakan tanaman bunga-bungaan. "Bu, itu bunganya untuk koleksi saja atau dijual?" "Kadang kalau ada yang mau ibu jual nak." Dari cerita yang kudengar, anak-anak beliau tidak tinggal di sini lagi karena masing-masing sudah pada menikah semua. Beliau ada memiliki anak 3 orang dan semuanya sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri. Anak-anak beliau berkunjungnya hanya seminggu sekali karena menunggu hari libur bekerja. Aku sangat betah sekali di rumah ini. Pemandangannya sangat sejuk. Ada banyak tanaman yang menghiasi. Rumahnya kayu saja tapi sangat bersih, rapi dan nyaman. "Sering gak Bu orang pada datang ke sini?" "Iya sering, tapi kalau Bapak ada di rumah." Aku membantu menyiapkan piring-piring karena makanannya sudah masak semua. Tidak lama Bang Ilham dan Ustadz Dahlan datang dan langsung makan bersama. Sesekali Ustadz Dahlan bergurau. Aku dan Bang Ilham yang mendengarnya ikut tertawa bersamaan. Sehabis makan, aku kembali membantu beberes. Ada satu pertanyaan lagi yang berkecamuk di pikiranku. Bang Ilham dan Ustadz Dahlan masih duduk bersama di meja makan. "Duduk saja nak, biar ibu saja." "Gak apa-apa Bu." Setelah selesai semuanya, aku kembali duduk di meja makan. Sedangkan Ustadz Dahlan masih seperti tadi kembali merokok. Ustadz Dahlan juga sempat menawarkan kepada Bang Ilham merokok, tapi Bang Ilham tolak karena ia tidak bisa merokok. "Apa Bapak kenal juga dengan ibu saya?" "Kenal, karena ayah kalian sempat bercerita tentang ibu kalian itu. Dari cerita yang saya dengar, ayah kalian menyukai ibu kalian itu, tapi sahabat ibumu juga menyukai ayah kalian. Seperti cinta segitiga, tapi ayah kalian lebih memilih ibumu karena sama-sama mencintai." Jelas Ustadz Dahlan sembari tertawa. "Ini istri saya juga kenal dengan ibu kalian." "Benar begitu Bu?" "Iya nak," jawab Ibu Hairiyah sembari tersenyum hangat. "Ibumu dan Ratna itu dulu sahabatan. Ratna menyukai ayah kalian, tapi ayah kalian menyukai ibu kalian. Ratna sangat sakit hati kepada ibu kalian. Melihat ayah dan ibu kalian, dia mengatakan sumpah serapah yang tidak baik." Jelas Ustadz Dahlan. "Ratna," ucapku sambil melirik ke arah Bang Ilham. Aku teringat kepada Bu Ratna yang tidak suka dengan keluarga kami dan beliau bilang hanya iri. Inikah yang dimaksud iri itu? Setauku dari cerita yang kudengar sewaktu muda, ibuku pernah berteman baik dengan Bu Ratna. Tapi entah apa alasannya, hingga sekarang seperti tidak akrab lagi. "Orang mana Ratna itu Pak?" "Bukannya kalian satu kampung nak? Rasanya dari dulu dia tinggal di kampung kalian juga. Apa sekarang sudah pindah?" "Ibu Ratna yang rumahnya tidak jauh dari kami itu Pak." "Iya kalau nggak salah," jawab Ustadz Dahlan sambil mengangguk. Astagfirullah, tidak kusangka ternyata Bu Ratna sangat marah hingga sekarang karena masa lalu tentang percintaan mereka. Mungkin itu adalah maksud beliau yang iri itu. Tidak habis pikir aku, padahal ayahku sudah lama meninggal dunia, tapi Bu Ratna masih merasa sakit hati. Bu Ratna juga sudah menikah dan mempunyai suami yang seorang sopir. Dari cerita yang kudengar, Bu Ratna itu bisa dibilang terlambat menikah, tapi usia Bu Ratna lebih muda dari ibuku. "Apa ibu kalian sudah baikan dengan Ratna itu?" tanya Ustadz Dahlan. "Sudah Pak," jawabku sekenanya. Aku tidak pernah tahu tentang masalah-masa lalu beliau, tapi ibuku enggan juga menceritakannya dan aku kira cuma masalah sepele saja. Biasanya Bu Ratna itu ngomongnya emang suka ceplas-ceplos, jadi wajar saja ibu dan bibiku tidak menyukai beliau. Setelah pertanyaan itu sudah terjawab detail, aku dan Bang Ilham kembali pamit pulang. Karena aku sudah tidak sabar lagi ingin pulang. Lumayan lama aku menitipkan si kembar. Kasihan ibuku dan bibi kerepotan mengurus mereka yang suka gendongan itu. "Bu, Pak, kami izin pamit pulang. Terima kasih banyak sudah menjamu kami," ucap Bang Ilham berpamitan. "Saya sangat senang sekali dapat kunjungan dari kalian. Karena kalau saya yang berkunjung ke rumah kalian tidak bisa nak, karena saya tidak berani naik motor." Aku dan Bang Ilham menyerahkan paket sembako dan amplop untuk Ustadz Dahlan.
Sebelumnya Bang Ilham sudah menyiapkan semuanya untuk berkunjung ke sini. Nanti kalau buaya putih itu datang lagi menemui kalian, tolak saja tawarannya, tapi tolaknya harus lemah lembut, ucap Ustadz Dahlan. Aku pun mengiyakannya dan kami langsung berpamitan menuju ke depan. Nah, maaf, Bapak mau tanya, harta apa saja yang kalian dapatkan sewaktu diberi oleh bangsa jin? Emas, beberapa perhiasan, baju gamis, peci dan zamrud. Ustadz Dahlan manggut-manggut mendengar penuturan dari Bang Ilham. Nah, apa kalian ingat? Kata buaya putih itu mengatakan kalau ada dari bangsa jin yang tidak menyukai kalian, atau ada yang marah kepada kalian. Apa ingin tahu alasannya? Tanya Ustadz Dahlan tersenyum. Awalnya aku yang mau melangkahkan kaki tiba-tiba terhenti. Iya, memangnya kenapa Pak? Ya, sedikit saya jelaskan lagi ya. Mari duduk kembali. Hanya masalah zamrud itu nak. Zamrud itu sangat mahal dan langka. Zamrud itu juga menjadi rebutan oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Makanya siapa yang mendapatkannya bisa menjadi kaya raya. Bangsa jin tidak marah, lebih tepatnya hanya iri saja. Sangat beruntung kalian diberikan oleh mereka. Iya, beruntung, tapi saat menjualnya kami kena tipu karena tidak tahu. Bukan kena tipu Pak, tapi hanya dibodohi. Kami semua tertawa bersama-sama. Keluarga ini sangat penuh kehangatan, suka bergurau. Terus gimana? Dari mana kalian tahu kalau kalian dibodohi? Kami dibawa ke alam gaib, tapi lewat mimpi Pak. Nah, dari sana kami langsung dijelaskan kalau kami dibodohi dan zamrudnya kembali mereka ambil. Wah, berarti kalian tidak rugi nak, ucap Ustadz Dahlan terkekeh. Iya, tapi kami sangat takut setelah zamrud itu kembali diambil dan diganti oleh batu biasa. Kami malah dituduh penipuan dan sempat berdebat dengan orang yang membeli zamrud itu. Untungnya kami lengkap bukti-bukti penyerahan zamrud itu. Kalau tidak, bisa-bisa kami masuk penjara. Ustadz Dahlan kembali tertawa. Aku langsung salaman kepada Ibu Hairiyah untuk berpamitan, sedangkan Bang Ilham salaman dengan Ustadz Dahlan. Saat hendak pulang dan sudah menaiki motor, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. 2 orang dan mereka parkir kendaraan di dekat motor kami. Kami sempat melemparkan senyum, dan saat laki-laki itu melemparkan senyum ke arah Ustadz Dahlan, tiba-tiba seperti orang yang kerasukan. Aku terlonjak kaget saat salah satu laki-laki itu seperti mengaum dan bersimpuh, lalu seperti menyerupai harimau, menatap Ustadz Dahlan dengan mata yang tajam. Astagfirullah, ucapku bersamaan dengan Bang Ilham. Seluruh tubuhku merinding, wajah laki-laki itu sangat seram. Reaksinya sangat berbeda dengan sejak tadi yang awalnya sangat cerah dan tersenyum ramah. Kenapa Bang? Bang Ilham menggelengkan kepalanya dan kami berdua langsung beringsut pergi. Kami tidak menghiraukan orang yang tiba-tiba seperti harimau itu. Kami langsung meninggalkan pekarangan rumah Ustadz Dahlan. Kulihat Ustadz Dahlan mendekati laki-laki itu. Kurasa laki-laki itu kerasukan harimau. Berita yang beredar Ustadz Dahlan memang ditakuti oleh orang-orang. Beliau bisa membantu dalam penyembuhan penyakit dengan cara diruqyah. Kami berdua langsung menuju pulang ke rumah. Tidak terasa menempuh perjalanan 1 jam kami tiba di rumah. Terlihat si kembar yang lagi digendong oleh bibi dan ibuku. Semoga saja saat aku meninggalkan mereka tidak ada yang rewel. Maafin ibu lama ya, ucapku sambil mencium si kembar secara bergantian. Gimana tadi Rim? Kata beliau lebih baik ditolak. Aku membawa si kembar ke kamar untuk menyusui mereka. Badan mereka sudah sangat gendut dan menggemaskan. Dek, aku mau lihat rumah dulu ya. Iya. Bang Ilham setiap harinya memang selalu mengecek rumah dan memastikan tidak ada barang yang habis. Rencananya kami besok hari sudah mulai jualan kue lagi. Hampir 6 bulan lebih kami tidak pernah jualan lagi dan hanya mengandalkan uang yang tersisa. Bang Ilham pun juga sudah membeli macam-macam untuk yang diperlukan bikin kue. Semoga saja masih ingat cara membuatnya. Aku kembali menyerahkan si kembar kepada ibu karena aku ingin mandi terlebih dahulu. Aku teringat sesuatu dan ingin menanyakannya langsung kepada ibu. Bu, apa ibu dan Bu Ratna itu adalah sahabatan dahulu? Iya, memangnya kenapa? Persahabatan putus gara-gara rebutan ayah ya Bu? Iya, tapi Ratna yang memutuskannya, padahal ibu tidak ada merasa marahan. Cepat mandi Ki, kenapa nanya begituan? Sambung ibuku.
Aku pun hanya menanggapinya dengan tertawa saja. Selesai mandi, aku langsung beberes kamar yang bagaikan kapal pecah ini. Mumpung Muhammad sama Ahmad lagi anteng nonton televisi. Bang Ilham datang hanya untuk pamitan ke pasar karena ada yang ingin dibeli. Alhamdulillah pembangunan rumah kami berjalan dengan lancar dan sangat cepat karena ada banyak tukang yang dipekerjakan. Kami tidak enak juga terlalu lama tinggal di rumah Bibi, walaupun kata Bibi itu tidak masalah. Apalagi besok hari rencananya kami akan bikin kue. Tentu saja semakin berantakan nantinya rumah ini. Datang dari mana tadi, Rim? Tanya Bibi. Dari Ustadz Dahlan. Ngapain ke sana? Ada yang ingin ditanyakan tentang buaya putih itu. Ditolak apa diterima? Ditolak. Ya, nggak jadi balas dendam pakai buaya dong. Aku yang mendengarnya tertawa saja. Paman dan Bibi baru saja aku beritahu tentang buaya itu. Paman pun juga tidak setuju. Kata paman memelihara itu memang belum tentu untuk menyuruh buat membalas dendam. Tapi tidak bagus saja terlalu dekat dengan bangsa jin itu. Bahkan kedekatan aku dan bangsa jin itu sudah termasuk sangat akrab karena kami sering diundang melalui mimpi. Sore itu Bang Ilham datang sehabis membeli barang-barang material dari pasar. Rumah yang kami bangun ini awalnya ingin rumah yang besar serta 2 lantai, tapi tidak jadi karena dilarang oleh paman. Kata paman, kalau membangun rumah 2 lantai itu sangat besar dan terlihat sangat mencolok kalau di kampung kami ini. Rumah besar itu bisa mengundang orang-orang jahat. Makanya kami hanya membangun rumah biasa saja, tapi tetap yang semi permanen dan lebih besar daripada yang dulu. Beli apa tadi, Bang? Beli batu bata, Dek. Malam kembali datang. Sekitar pukul 2 dini hari kami semua terbangun dan siap membuat adonan kue terlebih dahulu. Ada 3 macam kue yang akan kami bikin hari ini. Tungku api juga sudah dipanaskan. Aku, ibu dan bibi bangun lebih dulu. Masih inget nggak caranya? Tanyaku sambil tertawa. Iya nih, semoga masih ingat, jawab bibiku sambil menuangkan tepung bersama bahan yang lainnya. Bang Ilham masih tertidur di kamar. Biasanya dia bangun sebelum kue selesai dimasak. Berhubung hari ini hanya 3 macam saja, makanya Bang Ilham tidak ikut bangun untuk membantu. Biasanya lebih banyak macam-macam kuenya dan dalam jumlah yang sangat banyak. Kali ini permulaan hanya sedikit saja dulu. Bang, aku ikut ngantar kue ke pasar ya? Gak usah, dingin. Aku mau ikut, Bang. Udah lama gak ke pasar subuh. Aku menyusun kue-kue ini ke dalam loyang segi 4. Bang Ilham akan membagikan kue-kuean ini ke 3 buah warung di pasar untuk dititipkan. Semoga saja orang-orang pasar masih pada ingat dengan rasa kue buatan kami ini. Setelah semuanya selesai disusun rata, aku pun juga ikut bersiap-siap untuk ikut. Aku memakai baju panjang dan jaket. Sebelum azan berkumandang, kami sudah di jalan. Dek, ayo. Aku pun bergegas naik ke mobil. Kue-kuean sudah dimasukkan ke dalam mobil dan kami berdua siap jalan. Jalanan sangat sepi dan cuaca sangat dingin menembus tulang. Aku kembali teringat kejadian waktu lalu. Di malam hari yang sangat gelap, kami melaluinya dengan penuh ketakutan. Alhamdulillah aku sangat luar biasa bersyukur bisa kembali ke kota asal kami. Bang, apa? Kok serem ya jalannya? Nanti kalau sampai pasar akan rame, Dek. Aku menelan salivaku. Trauma itu masih ada. Aku merasa ingin putar balik saja. Tapi kasihan Bang Ilham sendirian putar-putar lagi. Sesekali aku merinding. Untungnya ada pengendara lain yang juga berlalu lalang. Walaupun 1 atau 2 saja. Itu pun mereka pada laju-laju sekali. Bang, ini benar jalan ke pasar kan? Iya, takut, Dek. Aku dan Bang Ilham sudah jarang sekali naik mobil atau berjalan-jalan di waktu malam. Kini subuh sekali, entah kenapa tiba-tiba aku ingin ikut pergi ke pasar. Bentar lagi juga azan subuh berkumandang, ucap Bang Ilham sembari memperhatikan wajahku yang begitu pias ketakutan. Aku tidak menyautnya, hanya fokus menatap ke depan saja. Tidak lama kami tiba di pasar subuh. Ada banyak sekali orang yang berlalu lalang dan menawarkan dagangan mereka. Bang Ilham turun dari mobil menuju warung langganan kami. Semua yang ada di pasar itu langsung menyerbu kue kami setelah melihat Bang Ilham datang membawa ceper besar. Alhamdulillah udah jualan lagi, ucap seseorang dan Bang Ilham hanya menanggapinya dengan tersenyum. Aku sangat bersyukur baru kue kami diletakkan di atas meja sudah diserbu para pembeli.
Sebagian kue juga masih pada hangat, sangat enak dinikmati dengan teh panas. Ayo berangkat lagi. Di warung yang tidak terlalu jauh dari sebelumnya juga sangat antusias para pembeli rebutan mengambil kue kami. Aku yang menunggu di mobil sangat senang melihatnya. Selanjutnya kami mengantarkan kue ke warung yang terakhir. Di warung yang terakhir ini aku berinisiatif untuk turun, sekalian ada sayuran yang ingin aku beli. Aku memilih-milih jagung dan singkong yang akan kubeli. Setelah selesai aku kembali menemui Bang Ilham di warung dan kulihat Bang Ilham sedang minum teh sambil bercakap-cakap dengan seseorang. Seorang laki-laki, tapi tidak begitu jelas kulihat karena mataku tidak dapat melihat begitu jelas dari jarak jauh. Aku melihat Bang Ilham yang sedang asik mengobrol, memutuskan untuk masuk ke mobil dan menunggu Bang Ilham. Saat ingin ke mobil, Bang Ilham memanggilku. Aku pun berjalan menemui Bang Ilham. "Minum teh dulu, Dek," ucap Bang Ilham sambil menyodorkan teh hangat. Aku memperhatikan orang yang sedang bercakap dengan Bang Ilham ini. Wajahnya tidak asing bagiku. Otakku mencoba mengingat-ingat. "Baru jualan lagi ya?" tanya orang itu. "Iya, baru hari ini, tadi memulai lagi. Hampir 6 bulan lebih kami tidak jualan." "Semoga terus laris manis jualannya, Nak." Aku dan Bang Ilham mengamininya secara bersamaan. Aku duduk di samping Bang Ilham, sedangkan laki-laki tua itu duduk di samping Bang Ilham juga. "Kuenya sangat enak." "Terima kasih," jawab Bang Ilham tersenyum menatapku. Aku yang mendengar pujian dari orang itu juga sangat senang sekali. Tidak jarang orang-orang juga sering memuji kue kami. "Gimana nih, saya ditolak atau diterima?" tanya orang itu tersenyum menatap kami berdua. Otakku sejak tadi bertanya-tanya langsung connect. Bang Ilham juga menatapku tidak percaya. Mungkin Bang Ilham juga baru sadar kalau yang mengajak ia mengobrol tadi adalah buaya putih itu. Tapi ini berwujud manusia pada umumnya. Beliau memakai sarung dan baju kaos lengan panjang, serta memakai peci hitam yang menutupi rambut panjang beliau. Beliau juga hanya memakai sendal cepit biasa. Cara beliau makan kue sambil minum teh sama sekali tidak ada bedanya dengan cara manusia pada umumnya. "Bapak?" tanyaku tidak percaya. Beliau hanya tersenyum dan mengisyaratkan jari telunjuk ke arah bibir beliau agar kami tidak terlalu nyaring untuk obrolan ini. Sama sekali tidak percaya kalau di depan kami ini adalah buaya putih itu. Cara bicara beliau juga tidak aneh sekali. Beliau tertawa renyah sambil menghisap rokok. "Ngerokok, Nak?" tanya beliau sambil menyodorkan rokok serta koreknya. "Tidak, Pak." "Santai saja, kalian tidak perlu takut," jawab beliau terkekeh. Sungguh beliau seperti bapak-bapak pada umumnya. Beliau tertawa dan berinteraksi dengan orang lain pun biasa saja. "Gimana, Nak, kepastiannya? Sengaja saya menemui kalian di pasar dan ingin menanyakannya. Saya rasa kalian sudah memutuskannya dengan jawaban yang tepat," ucap beliau sambil menyeruput teh. Kami mohon maaf, Pak. Ini sudah saya bicarakan dengan ibu juga. Mohon maaf, kami tidak bisa." Jelas Bang Ilham penuh kehati-hatian, dikhawatirkan beliau akan tersinggung, dan untungnya tidak. Beliau hanya tertawa menanggapinya. "Iya, nggak apa-apa. Saya sudah tahu itu, kalau kalian akan menolaknya. Kalian ini sama persis dengan Abdullah itu." Setelah pembicaraan kepastian itu, beliau izin pamit pulang. Entah kemana pulangnya. Sebelum pulang, beliau membungkus kue-kuean terlebih dahulu dan kembali berpamitan dengan kami. Aku melihat beliau juga bayar dengan uang asli. "Saya pamit ya, Nak. Terima kasih banyak," ucap beliau yang kurasakan ada rasa sedih teriris di hatiku. "Oh ya, Pak, kami juga berterima kasih," jawab Bang Ilham sambil bersalaman dengan beliau. Aku tersenyum menatap beliau, mata beliau sama dengan sebelumnya, tajam dan besar. Beliau berjalan santai meninggalkan kami. Sempat beliau berbalik kembali dan tersenyum ke arah kami. Serasa ini adalah perpisahan, padahal kami tidak terlalu dekat dengan beliau. Aku menyeka ujung netraku, mungkin ini adalah keputusan yang benar. Beliau lenyap di tengah kerumunan orang-orang yang sibuk berlalu lalang. "Sedih, Dek?" "Iya." Aku dan Bang Ilham pamitan dengan ibu penjaga warung dan kembali pulang ke rumah. Sebelumnya kami mampir ke masjid terdekat dulu untuk menunaikan sholat subuh. Urusan tentang buaya putih ini sudah selesai sampai di sini dan sudah tuntas. Aku dan Bang Ilham pulang ke rumah untuk membikinkan pesanan kue selanjutnya. Alhamdulillah hari ini aku sangat bersyukur. Kue kami kembali ramai seperti biasanya. Pesanan pun juga mulai berdatangan sangat banyak.
Setelah beberapa kali menolak orderan, sampai di rumah aku dan Bang Ilham menceritakan tentang kami yang bertemu dengan buaya putih itu sewaktu di pasar. Kami menjelaskan bentuk dan rupa beliau yang sama sekali tidak berbeda dari manusia yang lain. "Nah kan, para jin itu bisa menyerupai juga," ucap Ahmad. Singkat cerita, sudah sebulan kami sibuk berjualan. Rumah pun sudah selesai semua, hanya tinggal dipoles cat saja. Dalam waktu yang dekat juga kami akan mengadakan acara selamatan dan tasmiyah untuk Muhammad dan Ahmad. Pesanan kue dalam sebulan ini sangat membludak. Kami tidak menerima pengantaran kue di sore hari ataupun malam hari. Kalau mau mengambil sendiri tidak masalah, tapi aku dan Bang Ilham sudah dilarang berpergian sore hari atau malamnya. Kenangan kami yang hilang misterius itu masih membekas di ingatan. Setelah sebulan kejadian, kami bertemu dengan buaya putih itu. Tidak ada lagi dari mereka yang mengundang kami lewat mimpi ataupun nyata. Walaupun sudah lama tidak bertemu dengan keluarga Pak Haji Gofar atau yang lainnya, tapi wajah-wajah hangat dan menyenangkan mereka masih kuingat jelas. "Dek, abang izin antarkan kue dulu ya," ucap Bang Ilham sambil mengusap pucuk kepalaku. "Iya bang," jawabku sambil sibuk menyediakan piring-piring untuk acara tasmiyah dan selamatan rumah kami ini. Kami sejak 2 hari yang lalu sudah pindah ke rumah baru kami ini, karena memang sudah siap huni. Pengerjaan kue masih di rumah bibiku. Setiap pukul 2 malam kami pergi ke rumah bibi untuk membuat kue. Bang Ilham pun juga sudah mencari tukang cat rumah untuk mengecat rumah kami ini. Rumahnya lebih besar dari sebelumnya, dapurnya pun juga sangat luas. Setelah ada ujian di malam itu yang penuh ketakutan luar biasa, mungkin ini adalah nikmat besarnya yang sudah Allah persiapkan untuk keluarga kami. Sisa penjualan emas batangan kemarin juga masih ada sisanya karena kami sudah sibuk berjualan lagi. Kehidupan pun juga sudah damai. Tidak ada lagi Bu Ratna yang suka memfitnah orang-orang, termasuk keluarga kami. Sejak kami saling memaafkan dengan beliau, tidak lama beliau datang ke rumah kami dan meminta maaf juga kepada ibu. Intinya Bu Ratna meminta maaf karena sudah banyak berkata-kata yang tidak baik ke keluarga kami. Waktu itu beliau sambil berpelukan dengan Ibu Rat. Persahabatan mereka kembali terjalin. Tidak lupa Bu Ratna juga meminta maaf kepada aku dan Bang Ilham karena beliau pernah bilang kepada warga lain kalau kami melakukan pesugihan. Bu Ratna bersimpu di hadapan kami. Sungguh aku sangat terharu. Tentu saja kami maafkan. Setelah kejadian beberapa waktu lalu itu, ternyata tidak lama Bu Ratna meninggal dunia dengan serangan jantung tiba-tiba. Siapa sangka ternyata itu akhir baik dari Bu Ratna. Kudengar-dengar dari para tetangga yang lain, Bu Ratna juga mendatangi rumah-rumah orang yang pernah difitnah beliau, dan beliau juga meminta maaf. Kami semua merasakan sedih dan berduka. Kuharap Bu Ratna meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Setelah rumah selesai dicat dengan warna hijau dan putih, akhirnya kami langsung melaksanakan acara selamatan dan tasmiyah. Di rumah ada banyak orang yang membantu memasak untuk persiapan malam ini. Aroma wangi masakan menyeruak di indera penciuman. Acara sangat ramai, ada banyak orang yang berdatangan di acara kami ini. Bang Ilham mengundang banyak orang malam ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami tiada tara ini. Singkat cerita, pukul 9 malam acara sudah selesai. Muhammad dan Ahmad pun juga sudah kutidurkan. Tersisa capek dan beresan rumah, para tetangga juga sudah pulang sehabis membantu cuci piring. "Bu, istirahat aja lagi, nanti lanjut besok," ucapku pada ibu dan mertuaku. "Iya, ini sisa sedikit lagi." Aku membuat 3 buah kamar untuk ditempati ibu dan mertuaku. Besok libur kembali bikin kue, karena ada banyak yang ingin dibereskan. Bang Ilham juga ikut serta membereskan rumah. Selepas rumah sudah selesai, kami akan fokus ke anak dan usaha jualan kue lagi. Alhamdulillah selama tidak jualan sekitar setengah tahunan, orang-orang malah membludak dari pesanan dan ingin dititipkan juga. Masalahnya hanya kekurangan tenaga saja. Rencananya aku akan merekap 2 orang tetangga untuk membantu-bantu kami. Singkat cerita, sehabis acara selamatan minggu lalu, kami terus disibukkan dengan berjualan kue. Hari ini ada banyak pesanan kue ulang tahun. "Bang, aku ikut ke pasar subuh ya, ada yang ingin aku beli." "Iya," jawab Bang Ilham sambil memakai jaket. Sengaja aku ingin ikut ke pasar subuh karena ingin membeli ikan dan ayam. Seperti biasanya kami berangkat ke pasar sebelum adzan subuh. Beberapa kali para ibu penjaga warung meminta kami untuk menitipkan kue malam hari sampai pagi.
Karena malam hari orang-orang juga sudah banyak di pasar dan warung pun juga selalu ramai. Tapi kami tolak takut kecapean kalau terus-menerus dari malam hari membikin kue. Sesampainya di pasar, Bang Ilham turun membawa ceper besar. Saat melihat Bang Ilham turun dari mobil, orang-orang pun juga ikut mendekat ke warung untuk rebutan kue yang masih panas. Selesai semuanya mengantarkan kue ke warung, aku ikut turun di warung terakhir. Bang Ilham menungguku sambil minum teh, sedangkan aku yang lagi berbelanja asik memilih-milih. "Bang, ayo, udah selesai." Bang Ilham bangkit menghampiriku yang sudah siap pulang. Mobil kami masih sama seperti dulu. Bang Ilham belum beli mobil baru. Uangnya sudah habis untuk pembangunan rumah dan selamatan kemarin. Bisa saja kami kembali menjual emas batangan yang tersisa, tapi Bang Ilham enggan untuk menjualnya lagi, karena akan kami jual jika benar-benar dibutuhkan saja. Soal mobil yang kecil ini sudah sangat kami syukuri, yang penting bisa dipakai kemana-mana dan bisa menjadi usaha kami juga. Bang Ilham juga sayang kepada mobil ini. Memakai mobil inilah kami bisa berjalan jauh sampai ke alam gaib. "Beli sayur nggak, Dek?" "Tidak, Bang, cuma beli ikan dan ayam saja." Saat mau masuk ke dalam mobil, tidak sengaja netraku menangkap seseorang yang berdiri di warung. Wajahnya cantik nan ayu dengan tatanan rambut yang dicepol. Perempuan itu juga membalas menatapku. Kini netra kami saling bertemu. "Dek, kenapa?" tanya Bang Ilham yang melihatku seperti patung dengan tatapan mata ke arah warung. Itu, Bang," jawabku sambil menunjuk ke arah warung yang baru kami titipkan kue. Bang Ilham pun juga ikut melihat ke arah yang kutunjuk. "Itu Mbak Kemuning, Dek," gumam Bang Ilham. Perempuan itu tersenyum ke arah kami dan mengambil bungkusan kresek putih yang berisikan kue-kuean. Ada rasa kangen ingin bertemu dengan Mbak Kemuning, Pak Haji Gofar, Bu Aini dan yang lainnya. Mungkin ini pertemuan pertama setelah lama tidak pernah bertemu lewat mimpi maupun nyata. Wajah putih alaminya sangat masih cantik berseri, tidak berubah dengan setengah tahun yang lalu. Mbak Kemuning tersenyum sambil memamerkan kresek putih yang berisi kue-kue buatan kami. Aku sangat senang bisa kembali berjumpa. Walaupun tidak ada obrolan, Mbak Kemuning berjalan menuju kerumunan orang-orang yang asik memilih-milih sayuran dan hilang dari pandangan kami. "Bener, Mbak Kemuning, Bang." "Iya beneran," jawab Bang Ilham. Aku dan Bang Ilham langsung pulang ke rumah dan menceritakannya kepada ibu. "Bagus dong kalau mereka beli." "Iya, aku juga seneng tadi bisa melihat." "Jauh juga ya belinya ke sini, padahal tempat tinggal Mbak Kemuning itu memakan waktu 12 jam. Kan mereka bisa terbang, Dek, makanya cepat sampai." "Emang bisa terbang ya, Bu?" Ibuku terkekeh mendengar pertanyaanku. "Bisa jadi," jawab ibuku bersamaan gelak tawa dari Bang Ilham. Aku membikin kue ulang tahun. Hari ini ada 5 biji pesanan kue buat ulang tahun. Aku memang pandai menggambar model kue yang diinginkan, makanya orang-orang juga memesan kue yang bermotif ke kami juga. Kemarin sempat orang minta dianterin kue untuk yasinan malam hari, tapi ibu melarang Bang Ilham untuk mengantarkannya walaupun ongkos bensin akan diganti. Dulu proses bikin kue kami sangat ramai. Bahkan saking banyaknya pesanan, Mahri pun tetap mengadon dan memasaknya. Makanya banyak dari alam gaib yang ikut membeli juga, karena aroma manisnya ketan menyeruak di waktu senja hari. Setelah kejadian hilangnya kami waktu lalu itu, kami tidak ada yang beraninya lagi mengadon dan memasak kue sewaktu maghrib. Ibu dan bibiku sedang memasak kue buat sore ini diambil sang pemesan. Sesekali kami bersenda gurau. Tetangga yang kami suruh tidak setiap hari ikut membantu kami. Mereka kami suruh ketika pesanan membludak saja, sedangkan adikku sedang mengadon kue bolu ulang tahun untuk dipanggang. Bang Ilham sedang asik bermain-main dengan si kembar yang sudah bisa tertawa dan itu sangat ramai kalau diajak bercanda. Muhammad dan Ahmad kadang membuat aku takut, karena sering kuperhatikan mereka berdua saling tertawa terbahak-bahak seperti ada yang membercandai mereka. Padahal tidak ada siapapun. Bang Ilham juga merasa aneh, tapi kata Bang Ilham gak apa-apa, asal jangan nangis-nangis saja. Di dalam rumah selalu tercium aroma wangi yang sangat manis, bahkan aromanya sampai keluar rumah. Tidak jarang juga orang-orang kampung sini langsung datang ke rumah untuk membeli kue yang hangat-hangat. Makanya kami selalu bikin kue itu berlebih dari pesanan, karena tetangga atau siapapun sering mampir untuk membeli. Andaikan ada Firdaus, pasti ia juga datang bersama paman
untuk mencicipi kue buatan kami. Kalau ada Firdaus pasti seneng nih diberi kue, ucap pamanku sambil menyuapkan nasi ke dalam mulut. Iya, dengan doa yang bejibun ia panjatkan. Dan tidak hentinya pujian yang ia lontarkan, sambung paman dengan tertawa. Bang Ilham asik menyusun kue-kuean ke dalam ceper, karena sore ini akan segera diambil sang pemesan untuk acara pengajian. Bu, berapa pesanan kuenya? 100 biji. Itu sudah ibu siapkan. Dan ini pesanan orang lain, jawab ibuku. Bang Ilham husu menghitung kue dengan teliti dan sekali lagi ia mengernyitkan dahinya. Bu, kuenya kurang 10 biji nih. Ah, masa? Tadi bibi juga menghitung kok sambil memasaknya, saut bibiku. Pesanan kue yang untuk diambil sore ini malah kekurangan, padahal ibu dan bibiku sudah sangat teliti menghitungnya. Tidak mungkin ibu dan bibi salah hitung, karena itu sudah disiapkan sedari tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.